wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam untuk kita semua. Kita mulai ya. Mohon konfirmasi apakah screen dan suara saya bisa. Halo. Terdengar dan terlihat, Pak. Oh, baik. Berarti ada pendengarnya juga ya. Katanya salah satu ciri sebuah bunyi itu adalah ada sumber bunyinya ada medium pembawa bunyi, satunya lagi ada pendengar gitu. Jadi kalau suara saya ada, berarti ada sumbernya, saya ada media memindahkan bunyinya, dan ada pendengarnya, berarti ada pendengarnya ya. Oke, baik, kita mulai. Kita lanjutkan, jadi terakhir kemarin kita sudah tahu De Morgan, bagaimana si De Morgan ini kita manfaatkan untuk menyederhanakan sebuah boolean, gitu ya, aljabar boolean. Nah, ada satu lagi kemarin yang tertinggal, yaitu yang namanya Carnot mapping. Nah, si Carnot mapping ini kemarin saya mau lanjutkan, tapi udah terlalu siang, saya pikir kita lanjutkan hari ini saja ya. Jadi Carnot mapping ini adalah satu cara untuk membuat sebuah aljabar boolean menjadi lebih sederhana. Dengan cara di map gitu ya. Nah, di sini saya tampilkan 4 prosedurnya. Kalau kita ikuti mudah-mudahan kita bisa mengerjakannya ya. Nanti kita lihat beberapa contohnya. Langkah yang pertama yang harus kita kerjakan adalah buat persamaan booleannya itu menjadi SOP bentuknya. Nah, mudah-mudahan masih ingat nih SOP apa nih kemarin ya. Sum of product itu. Jadi produknya disamkan. Bukan product of sum gitu ya. Sum of product berarti produknya disamkan. Jadi misalnya outputnya X itu sama dengan A bar B plus A B bar C plus B C bar misalnya. Itu berarti produknya si A B C B bar C itu disamkan, dijumlahkan gitu ya, plus. Nah, itu kita harus rubah tuh dalam bentuk itu. Product of sum, jangan product of sum. Misalnya product of sum itu dalam kurung AB A plus B dikali C plus D misalnya, itu product of sum, nggak boleh begitu ya. Jadi jangan misalnya gini nih misalnya. Nah, misalnya gitu. Ini adalah product of sum ya. Jangan begini, tapi dibuat product sum of product. Kemarin misalnya X-nya adalah A B bar ditambah B C tambah B bar C gitu. Itu adalah product of. Jadi kita arahkan bentuknya seperti itu. Kemudian kita buat mapnya sebenarnya ya. Buat mapnya tuh ya seperti gambar di bawah itu yang terlihat. Mapnya tuh ini. Ini adalah dua input ya, A dan B. Kita buatnya jadi begini, A bar, B bar, A, B. Kalau ini adalah 3 input, A, B, C. Ini 4 input, A, B, C, D. Buat matriksnya seperti ini. Nah, sesudah kita tahu bahwa inputnya ada berapa variabel ya. Contohnya ini misalnya. Ini kan inputnya ada 3 variabel, A, B, C. Berarti kita harus buat matriknya seperti ini. Ini juga kebetulan 3 variabel juga ya, A, B, dan C, ya seperti ini, gitu ya. Kemudian masukkan ke dalam sel-sel yang ada di map tadi, yang ada di matrik tadi, nilainya. Misalnya A, B bar gini ya. A, B bar itu berarti mana A, B bar? A, B bar ini
Gitu ya, A, B bar. Berarti di sini 1, di sini 1. Karena saya nggak peduli nih A, B barnya dengan C atau C bar gitu. Maka ini 1, ini 1. Kalau di sini ditulis A, B bar C, maka kita tulis satunya di sini saja gitu. Gitu ya, isi. Nanti kita lihat deh contohnya ya. Isi sesuai dengan persamaannya. Jadi kita punya persamaan ini, masukkan di map-nya tadi. Kemudian dilingkari yang sama gitu. Yang sama kita lingkari. Kemudian sesudah selesai dilingkari, baru kita cari dari yang sama tadi irisannya itu bagian-bagian mana yang atau variabel mana yang sama. Dari situ akhirnya menjadi persamaan SOP dari boolean yang sudah disederhanakan. Begitu ya, itu urutannya. Kita coba lihat contohnya deh. Mungkin kalau lihat contohnya lebih mudah. Ini. Jadi saya punya persamaan ini. A bar dikali B bar C tambah B bar C bar ditambah A bar B C bar gitu. Pertama, ini sudah SOP belum? Belum semua Pak, gitu ya. Belum semua SOP karena ada ini nih. Nah, ini belum SOP nih, yang di sininya. Jadi kalau ini kita selesaikan menjadi SOP, sum of product, ini dikalikan aja A bar dengan B bar C dikali dapat ini. Gitu ya. A bar dikali B bar C bar dapat ini. Nah, ini sudah SOP nih. Sudah sum of product. Jadi produknya ABC, ABC, ABC disamkan, ini dijumlahkan gitu ya. Maka itu sebenarnya sum of product. Sudah? Sampai di sini bisa ya? Bagaimana merubah persamaannya menjadi sum of product dulu. Oke. Sesudah ini, kita bisa buat dia tabelnya kalau mau boleh. Tabel kebenarannya. Ini adalah tabel kebenaran dari 3 input ya. Inputnya 3 ya, A, B, C. Tidak ada D-nya. Tidak ada D-nya, hanya ada A, B, C. Entah itu A, entah itu A bar, entah itu B ataupun B bar, serta C ataupun C bar. Jadi ada 3 A, B, C. Ya sudah, kita buat tabelnya. Ini tabelnya nih. Ininya dulu deh, gitu ya, sebelum lihat outputnya. 3 input tuh ini, ya kan? A, B, C, 0000, 1111, terus 0011, 0011, terus 01, 01, 01. Kemudian lihat persamaan yang pertama ini. A bar, B bar, C. Harusnya hasilnya 1. Berarti A-nya 0, B-nya 0, C-nya 1. Mana nih? A-nya 0, B-nya 0, C-nya 1. Nah, ini berarti miliknya si A bar, B bar, C yang ini. Ya, sesuai dengan ini dikasih tahu ya. Ini dia. Kok bisa Pak? Yang ini 1? Ya, sesuai persamaannya ya. A bar, B bar, C itu berarti A-nya 0, B-nya 0, C-nya 1. Cari aja di tabel ini, yang mana A-nya 0, B-nya 0, C-nya 1. Oh ini Pak, A-nya 0, B-nya 0, C-nya 1. Maka outputnya 1 ini. Sudah? Lihat persamaan kedua, A bar, B bar, C bar. Berarti X-nya akan 1 kalau A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0. Yang mana tuh? Ini dia nih. A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0, outputnya 1 ini. Maka ini sebenarnya mewakili persamaan yang A bar, B bar, C bar, sesuai yang ditulis di sini. Terakhir, A bar, B, C bar. X-nya akan 1 jika A bar, B, C bar. X-nya akan 1 jika A-nya 0, B-nya 1, C-nya 0. Cari. A-nya 0, C-nya 0, B-nya 1. Oh ini dia. Udah ya? Oke, 3 ini kita masukkan di matriksnya. Matriksnya tadi sudah punya nih. Maaf, kembali lagi ke sini. Kita sudah punya matriks ini kan tadi. Halaman 20 ya. Kita sudah punya matriks ini. Nah, dikembalikan, diisi sekarang. Isi lihat, ini matriks kan begitu bacanya. Nih. Di kotak yang ini
Kotak yang ini berarti A bar, B bar, C bar, ya enggak? A bar, B bar, C bar. Ini dia, gitu. Kotak yang ini miliknya A bar, B bar, C. Karena ini C. Ya, kotak yang ini miliknya A bar, B, C bar. Gitu. Nah, kita kasih nilai 1, 1, 1 sesuai dengan tabel yang tadi. Sesuai dengan ini. Kalau kamu nggak perlu tabel, kamu bisa langsung sih. Kalau saya bikin tabel ya langsung ini A bar, B bar, C, cari. A bar, B bar, C. Oh ini berarti sini 1. Cari ini persamaannya. A bar, B bar, C bar. A bar, B bar, C bar. Oh berarti ini 1. Lihat persamaannya A bar, B, C bar. A bar, B, C bar. Berarti ini 1. Gitu. Tanpa membuat tabel nggak apa-apa. Nanti kalau sudah fasih gitu ya, sudah jago, nggak perlu bikin tabel nggak apa-apa. Baik, sampai di sini ada mau tanya? Sudah bisa ngisi map-nya? Bisa ya? Nah, sesudah bisa ngisi map-nya, kita kelompokkan gitu. Ini dikelompokkan. Ya, ini dikelompokkan. Dapat nih kelompoknya jadi begini nih. Nah, lihat yang ini. Yang nggak ada satunya nggak usah dikelompokkan ya. Lihat yang ini nih. Lihat yang ini. Siapa yang sama? Siapa yang sama dari satu kelompok yang ini nih? Siapa yang inputnya sama? Yang sama adalah sama-sama C bar, ya enggak? Kemudian sama-sama A bar. B-nya bebas kan? B-nya boleh B, boleh B bar. Jadi ini akan 1 kalau seandainya A bar dan C bar. B-nya terserah gitu. B-nya bisa B bar, bisa C bar, nggak masalah. Sehingga saya boleh tulis berarti bagian ini dia, A bar, C bar. Lalu saya kelompokkan yang lainnya yang ini. Dikelompokkan ini, siapa yang sama lihat lagi. Siapa yang sama karena dia garis ya, baris, sorry. Maka yang sama ya barisnya. Siapa barisnya? A bar, B bar gitu. C-nya kan bebas, mau C atau C bar. Nah, yang sama adalah A bar, B bar, sehingga saya boleh tulis A bar, B bar. Nah, udah akhirnya kita dapatkan ini, hasil akhirnya. Ini adalah hasil akhir penyederhanaan dari sebuah boolean yang ada di atas tadi ya ini. Pak, buktinya gimana? Kamu bisa bikin tabel kebenarannya, ini bikin aja tabel kebenarannya nih, gitu ya. Bikin tabel kebenaran ini sama nggak hasilnya dengan ini? Kalau sama berarti pekerjaan kamu benar, gitu. Bikin tabel kebenarannya bisa kok, ya. Lalu ini kalau dia ini diselesaikan dengan boolean gitu ya. Jadi di ini nih, ini diselesaikan dengan boolean. Jadi setelah ini diurai, dapat ini gitu ya. Terus C-nya berkelompok. Ada A bar, B bar. C-nya berkelompok menjadi C, C bar. C or C bar itu hasilnya pasti 1. Sesuatu diorkan dengan komplemennya pasti 1. Ya. Hingga ini hilang nih. Ini hilang menjadi 1. Lalu dapat ini, yang sama adalah A bar. A barnya keluar dapat ini. Nah ini B ini kita bisa B bar plus BC itu bisa diuraikan menjadi disederhanakan menjadi ini. Nah terakhir ini dikali gitu ya, A bar B bar dan A bar C bar, dapat ini sesuai dengan ini. Ada yang mau tanya sampai di sini? Jadi fokusnya pada bagaimana Carnot mapping-nya bekerja ya. Ini hanya membuktikan saja. Jadi bagaimana kamu bisa menyelesaikan problem ini dengan metode Carnot mapping. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan.
Pak, Ya, berarti kita tuh fokusnya terhadap yang outputnya satu aja ya Pak? betul. Betul. Jadi output yang satu ketika sudah diskusi di Canonical mapping-nya ya, gitu. Ketika sudah dapat begini, ya kita fokus pada satu. Nah, untuk bisa dapat satu, lihat persamaannya, gitu. Ini nih si SOP-nya. Oh, ini A bar B bar C. Mana sih A bar B bar C? Ini dia A bar B bar C. Oh, berarti di sini kita tulis satu. Ini sebenarnya menunjukkan satu semua nih. Ini berarti outputnya X-nya akan satu jika inputnya A bar, B bar, C bar gitu. A bar, B bar, C bar itu kan berarti A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0 kalau pakai tabel. Tapi kalau di Karnaugh mapping-nya kamu langsung masukin aja. X-nya akan satu jika A bar, B bar, C bar. Mana sih? Oh ini nih. A bar, B bar, C bar. Oh berarti sini satu. Sudah itu benar. Fokus pada yang satu saja ini. Dikelompokkan. Ada lagi yang mau tanya? Pak, saya izin bertanya, Pak. Iya. Kan di PPT Bapak ini bilang kelompoknya itu 2, 4, 8 ya, Pak? Atau harus 2 pangkat N gitu ya, Pak? Kelompok yang mana nih? Cara mengelompokkannya gitu, Pak. Saya masih belum nangkep cara mengelompokkan yang 48. Mohon maaf nih, Dava ya. Yang dimaksud dengan pengelompokannya, kita kan punya input, biasanya lebih dari satu ya inputnya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kemudian karena ini biner, maka biasanya variasinya adalah 2 pangkat N. 2 pangkat 2 ya 4, 2 pangkat 3 ya 8 gitu. Nah, pengelompokannya mau nggak mau akhirnya berdasarkan itu. Walaupun saya masih belum nangkep nih yang kamu maksud dengan pengelompokan tuh pengelompokan mana ini, pengelompokan inputnya misalnya gitu, ini jadi 8 variasi gitu ketika inputnya 3. Ketika inputnya 2 menjadi hanya hanya 4 variasi misalnya. Barangkali itu yang dimaksud ya, iya, 2 pangkat N. Untuk outputnya, Pak, maksud saya. Output ini di tabel atau di map? Di map. Di mapnya, iya benar-benar di mapnya. Kalau di mapnya iya. Jadi ketika kita punya inputnya 2, A dan B, ini gitu ya. Inputnya 2, A dan B, maka tabel map kita berisi matrik ini 2 kali 2. Tapi begitu inputnya 3, yang ini 3 nih, A, B, dan C ya. Inputnya 3, A, B, dan C. Bisa A bar, bisa C bar, bisa B bar. Nah, variasinya menghasilkan 8 macam variasi, 2 pangkat N benar. Jadi kita punya matriks yang kosongnya 8. Begitu inputnya 4, A, B, C, D, maka matriks kita ini kemungkinan variasinya gitu ya, antara A bar B bar sampai dengan A B dengan C D misalnya. Totalnya ya 16, jadi 2 pangkat N, benar. Iya begitu Dava. Jadi matrik ini sesuai dengan inputnya. 2 pangkat N. Izin melanjutkan pertanyaannya, Pak. Enggak. Kan tadi di PPT Bapak selanjutnya kan itu dikelompokkan 1 dengan 1 gitu ya, Pak. Jumlahnya 2. Yang ini. Dan kalau misalnya hanya output 1 tapi tidak ada output 1 lagi yang berdekatan gitu. Sendiri dia. Iya gitu ya. Pak. Ya misalnya di sini nih gitu ya. Gitu ya maksudnya ya. Iya Pak. Nih misalnya di sini 1. Kalau sendiri ya udah kita tidak bisa dibuat lebih simpel lagi. Kalau sendiri misalnya di sini ya. Di sini 1 nih.
Maka kita persamaannya menjadi A bar B bar, A bar C bar, yang ini adalah A B bar C gitu. Plus A B bar C udah sendirian di sini. Berarti tidak bisa dibuat lebih sederhana lagi. Sampai saat ini ya. Kalau seperti itu. Kalau dia sendiri atau sendiri di sini misalnya. Kalau sendiri biarkan saja sendiri. Bisa ya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Jadi tadi maksudnya Mbak Dava tuh begini, kalau misalnya kita sebentar ya, matriknya tuh ada satu di sini misalnya, nah gitu. Dia kan sendiri nih, nggak berkelompok nih. Terus diapain Pak? Ya udah kalau gitu ada satu di situ kita berarti ini plus si dia tuh si A B C gitu. Kan dia ABC tuh ya. Ini dengan ini. Tuh. Begitu ya. Kalau dia sendirian. Ada lagi yang mau tanya? Tidak ada ya. Kita lihat contoh yang lain. Ini ada contoh yang lain. Silakan nih, katanya saya punya, oh sudah SOP nih, enak nih sudah SOP gitu. Ya, sudah SOP. Lalu kita diminta untuk membuat karena mappingnya disederhanakan. Nah, kamu dianggap sudah fasih, sudah tidak perlu bikin tabel kebenaran lagi ya, sudah jago nih gitu, tabel kebenarannya udah nggak ada. Jadi langsung aja. Caranya gimana kalau mau langsung aja? Maka yang ada di sini itu kita cari matriknya terus diisi satu sesuai dengan variabel-variabel ini. Ya ini nanti dulu ya. Lihat yang ini dulu deh. A bar B bar C. Lihat yang ini ya. A bar B bar C mana? A bar B bar C bar ini ya. Gitu. Nah ini yang ini akan sama dengan dia nih. Ya enggak? A bar B bar C. Lalu ini A B C bar. Mana sih A B C bar? Cari. A B C bar. Nah, ini dia. Gitu. Jadi tadi ini, terus ini, lalu ini. A, B bar, C. Cari. A, B bar, ini. C bar. Ini berarti. Jadi kita sudah isi ini, dan ini dari persamaan ini. Gitu ya. Nah, sekarang ini nih. A bar, B. Waduh. Nggak ada C-nya, Pak. Itu kan ya. Pertanyaan keren jadi gitu. A bar, B ini, Pak. Tapi nggak ada C-nya. Terus yang mana yang mau diisi? Ini atau ini kan gitu. Gitu ya. Jadi yang mau diisi mana nih? A bar B di persamaan yang ini. Nah, kalau ketemu persamaan seperti ini, A bar B, berarti kan kita nggak peduli dengan C, ya nggak? C-nya mau 0, mau 1, outputnya kalau A bar B, maka outputnya pasti 1. Sehingga ketika saya ketemu ini, kita boleh milih yang C bar ataupun yang C saja gitu. Dua-duanya kita tulis. Karena kita nggak peduli dengan C-nya. Dia mau 0 atau 1, dia mau C atau C bar, outputnya akan 1 kalau seandainya inputnya adalah A bar B. Sehingga akhirnya dapatnya ini dan ini gitu. Begitu ya, coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Padahal ini cuma ada 1, 2, 3, 4. Oh, persamaan cuma ada 4, kok ini 5. Nah, ini tadi gara-gara itu tuh. Gitu ya. Baik, sekarang kita kelompokkan. Ini nih kelompokannya. Di sini outputnya itu akan 1 semua sama semua. Siapa yang sama semuanya? C bar aja ya enggak?
Yang sama adalah C barnya. Mau A bar B bar, mau A bar B, mau A B, mau A B bar, asal C barnya, asal inputnya C bar, maka outputnya 1. Sehingga saya dapat ini. Gitu. Saya dapat ini. Ya. Lalu yang ini, kita kelompokkan. Ini kan nggak peduli dengan C bar dan C. Yang sama adalah A bar B, sehingga saya boleh tulis ini. Nah, akhirnya ini hasil akhirnya. Gitu ya, A bar B dengan C bar. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanya? Tidak ada? Bisa ya? Nanti dicoba kamu di rumah kerjakan. Ini ada di buku nih, latihan, buku latihan ya, di soal latihan. Kamu kerjakan lagi ini tanpa melihat hasil, gitu ya. Coba kerjain, gitu ya. Ketemunya sama enggak? Gitu. Dengan ini. Baik, tidak ada yang ingin tanyakan? Kalau tidak, saya lanjut. Ini ada contoh yang lain, barangkali saya skip saja. Nanti kamu bisa baca deh ya, ini contohnya sekarang A bar B, C bar D. Cari aja A bar B ini, C bar D ini. Itu ya berarti ini 1 gara-gara dia. A, B bar, C bar D. Mana? A, B bar, mana? A, B bar, C bar D 1 berarti ini. Gitu. Diisi terus sesuai dengan ini, nanti terus dikelompokkan gitu ya. Bisa. Kita lihat contoh soal yang lebih mendekati soal ujian. Nah, gitu. Silakan dibaca dulu soalnya, kita kerjakan bareng-bareng. Mudah-mudahan kalau soal ini kita bisa pahami, ujiannya bisa. Silakan dibaca dulu, dipahami sebelum kita kerjakan bareng-bareng. Kalau belum pahami nanti percuma. Dibaca dulu ya. Percaya deh kalau kamu bisa mengerjakan ini, ujiannya bisa besok atau Kamis depan. Sudah? Bisa ya? Maksud saya sudah dipahami soalnya. Sekarang kita kerjakan bareng-bareng. Jadi katanya saya punya sebuah plan, sebuah mesin industri gitu, kimia gitu ya. Biasanya tuh tangki gitu, tangki besar yang diawasi oleh sebuah mikroprosesor yang nanti dia mengawasi untuk menyalakan alarm ketika kondisi-kondisi kritis dari si tangki itu terdeteksi. Nah, kondisi kritisnya apa saja yang diawasi? Kondisi kritis yang diawasi katanya ada 4 buah sensor, yaitu sensor temperatur, T, gitu ya, sensor tekanan, ketinggian, dan berat. Yang sensornya itu hanya mendeteksi 0101 saja. Nah, kalau seandainya dianggap bahwa si alarm itu aktif berbunyi ketika outputnya 1. Ya, jadi 1 itu misalnya temperatur rendah ya 0 gitu ya. Temperatur tinggi 1, tekanan rendah ya 0, tekanan tinggi 1, begitu juga level dan berat. Jadi kondisi maksimumnya di logika 1, kondisi biasa-biasa saja logikanya 0.
Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang membuat alarm bunyi katanya gitu. Nah, kamu harus tuangkan nih bersama kondisi ini. Katanya alarm akan bunyi kalau seandainya high fluid level. Berarti ketinggiannya tinggi gitu ya, satu dengan high temperatur. Dengan high temperatur dan high pressure gitu. Jadi levelnya tinggi, temperaturnya tinggi, tekanannya tinggi. Ini dia. Levelnya tinggi, temperaturnya tinggi, tekanannya tinggi. Jadi kita bikin nih persamaan booleannya gitu. Kondisi ini. Ini kan ini atau ini atau ini atau ini gitu kondisinya, ya. Jadi ada 4 SOP itu sum of product. 1 2 3 4. Alarm akan bunyi jika ini atau nomor 2 atau nomor 3 atau nomor 4. Nomor satunya sendiri juga akan bilangnya begini, alarm akan bunyi jika levelnya tinggi dan temperaturnya tinggi dan tekanannya tinggi, sehingga saya tulisnya begini gitu. Itu memahaminya kenapa dapat ini, gitu ya. Nah, dengan cara yang sama nomor 2 kita bisa lihat alarm akan bunyi kalau seandainya low level fluid. Berarti cairannya rendah nggak apa-apa. Oh, cairannya rendah berarti L bar. Tapi temperatur tinggi, oh berarti T, dan beratnya berat, W. Atau low level fluid, berarti L bar, kemudian temperaturnya rendah nggak apa-apa, T bar, tapi tekanannya tinggi, P. Atau levelnya rendah, L bar, dengan beratnya rendah, W bar, dan temperaturnya tinggi, T. Ini dia. Nah, sudah dapat ini kan? Sudah dapat SOP-nya. Ini sudah SOP ya. Sudah SOP, tapi kalau bisa dibuat lebih sederhana gitu. Jangan sampai ini. Kalau ini kan butuh IC banyak. Nah, pengennya kita pakai IC yang IC AOI kemarin. Ya. Kemarin kita punya IC AOI yang N-OR inverter gitu loh. Kita N-kan, lalu OR-kan inverter gitu ya, AOI. Yang kemarin. Nah, kita pengennya pakai AOI nih, sehingga ini harusnya disederhanakan persamaannya. Disederhanakan sehingga bisa kita gunakan AOI. Sederhanakannya berarti kita pakai Carnot Map. Karena kita sedang belajar Carnot Map. Kalau kamu mau sederhanakan dengan boolean, ya silakan aja. Kalau tidak disebutkan caranya, kebetulan kita sedang belajar Carnot Map, jadi ya sederhanakannya dengan Carnot Mapping. Nah, berarti kita harus punya matriksnya 4x4 ya, karena inputnya kan 4 nih. Ada T, ada P, ada L, ada W. Begitu ya. 4 input berarti nanti 16 variabel. Nah, dibuatlah matriksnya seperti ini. Ini adalah matriksnya, temperatur, tekanan, level, dan berat. Seperti ini matriksnya ya. Terus diisi. Diisi sesuai dengan kondisi tadi. Setelah diisi sesuai dengan kondisi tadi, lalu kita sederhanakan. Sederhananya yang dikelompokkan sama, misalnya ini ya. Ini dikelompokkan sama nih. Kelompokan yang sama ini adalah P dengan apa di sini? Dengan L bar. Dapat ini gitu. Lalu yang ini. Yang ini adalah T temperatur dengan L bar lagi. Dapatnya ini. Kalau yang ini udah kelihatan. Yang ini yang sama siapa? T dan P. Akhirnya saya dapat ini. Nah, ini dibuat di AOI-nya. Kemarin IC AOI itu ini kan isinya N terus di-OR-kan gitu. Siapa yang di-N-kan? T dengan P di-N-kan ini misalnya. T dengan P di-N-kan. Ini keluaran di sini apa? TP, ya enggak?
Keluaran di sini TP. T dengan P di N-kan. Keluarnya ini. Nah, itu dia ini. Ya, TP. Kemudian P dengan L bar. Ini kan L. Ada inverter menjadi L bar di sini. P dengan L bar di N kan ada di sini. P dengan L bar tuh dia. Terus yang ini adalah T dengan L bar. Di T, lalu ini L barnya. Jadi ini adalah T dengan L bar. Ini. Yang ini nggak dipakai. Kalau nggak dipakai dinolkan saja. Kalau ini 0 maka ini 0. Kalau ininya 0 kan nggak pengaruh pada OR-nya gitu ya. Terus akhirnya karena ini keluarannya NOR, kita inverter kembali menjadi OR. Begitu. Baik, ada yang mau tanya sampai di sini cara mengerjakannya? Nah, ini kira-kira semudah itu soal UTS-nya besok. Kalau ini bisa, maka saya yakin kamu bisa deh mengerjakan UTS-nya. Ada yang mau tanya? Tidak ada? Pak, izin bertanya, Pak. Maaf. Boleh. Saya mau konfirmasi sedikit sih, Pak, soal AOI ini. Jadi, yang di gambar yang ada di PowerPoint Bapak ini, 74LS54 AOI-nya itu udah paketan gitu ya, Pak? Maksudnya udah rangkaiannya seperti ini? Betul. Betul. Pertanyaan saya gini, Pak. Kalau misalnya saya nggak pakai si 74LS54 ini, apakah saya boleh membentuk AOI yang lainnya gitu, Pak? Dan apakah ketika saya diperbolehkan membentuk AOI yang lainnya, apakah itu harus urutan? Jadi saya harus pakai logic gate si N dulu, baru OR, baru si inverter. Apakah boleh ngacak gitu, Pak, urutannya? Baik. Ketika kita bekerja dengan elektronika, atau bekerja apapun sih sebenarnya ya, makin sederhana, makin sedikit peralatan yang kita pakai, maka itu makin baik, gitu ya. Makin banyak peralatan dipakai, makin rumit kan sebenarnya makin besar peluang kesalahannya. Entah soldernya, entah sambungannya, entah IC-nya rusak, maka diusahakan yang kita gunakan itu sesederhana mungkin, sesedikit mungkin. Nah, si 74LS54 AOI ini adalah satu IC yang memang didesain untuk keperluan tadi ya, SOP tadi, sum of product. Produknya si NNNN disamkan oleh OR di belakang. Gitu. Jadi sum of product ini nih, ini produknya kan disamkan oleh dia kan gitu. Maka jadi lebih sederhana. Kayaknya hanya butuh satu IC saja gitu. Nah itu diciptakanlah si IC AOI ini 7454. Nah ketika kita menyelesaikan problem ini tadi misalnya ya, problem ini tadi kita nggak akan dapatnya ini misalnya. Masih lebih rumit misalnya ya, atau malah kamu tidak berbentuk SOP, dapatnya POS misalnya, product of sum gitu ya. Kalau hasilnya adalah product of sum, maka bisa jadi N-nya di sebelah sini, OR-nya di depan gitu, tukeran. Kan product of sum gitu ya. Product of sum, maka peluangnya ekstrimnya nih ya, misalnya, ini hanya misal loh ya, misalnya akhirnya kamu dapatnya bukan SOP tapi POS, misalnya X-nya dapatnya A plus B gitu, kali B bar plus C. Nah ini kan kamu akan punya rangkaian OR baru DN kan gitu. Ini dua OR ini adalah ini dan ini, itu hasilnya DN kan di sini gitu ya. Nah itu boleh saja kita mengerjakan itu. Tapi kalau semua orang dibuat bebas, yang susah saya ngoreksinya gitu ya. Ini terlepas dari ujian ya. Kalau di luar ujian sih silakan saja. Tapi tetap loh harusnya kita bikin yang sederhana. Sudah ada IC AOI yang
cuman berbentuk satu IC, kenapa kita mesti bikin ini misalnya? Kalau ini kan berarti saya butuh 2 OR 1 AND misalnya. Misalnya. Jadi 2 IC, padahal sudah ada 1 IC yang tinggal pakai misalnya gitu. Jadi dalam praktisnya sangat disayangkan kenapa tidak pakai yang 1 IC. Apalagi ketika ujian misalnya gitu ya. Ujiannya diminta SOP, terus kamu kemana-mana dapatnya ini. Dan akhirnya tidak SOP kan, ini POS. Kemudian apalagi dengan jelas-jelas di soal diminta gunakanlah AOI misalnya, IC ini, maka ini nggak akan selesai. Nah itu jadi dianggap kamu tidak menuruti keinginan si pembuat soal gitu. Tapi kalau soalnya dibuatnya terbuka, buat rangkaian yang menyelesaikan problem ini misalnya. Buat rangkaian yang menyelesaikan problem ini. Tanpa harus pakai AOI, tanpa harus SOP gitu ya. Ya udah, langsung aja begini juga boleh jadi gitu. Gitu ya. Jadi pada praktisnya silakan saja kalau memang kamu ketemunya rangkaian yang lain. Tapi tadi pakemnya itu aturan tidak tertulisnya itu buatlah lebih sederhana, lebih simpel, lebih sedikit menggunakan komponen. Begitu mudah-mudahan menjawab ya. Jadi kalau ditanya boleh apa enggak, ya boleh saja kalau memang kamu mendesain itu, tapi ketika ujian atau di soal jelas-jelas disebutkan gunakan AOI, ya mau nggak mau harusnya diarahkan ke sana. Begitu mudah-mudahan menjawab. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, mangga. Ada lagi yang mau tanya? Tidak ada ya? Bisa deh. Jadi kalau ini bisa, saya yakin hari Kamis besok bisa. Nanti kamu lihat lagi kondisi ini kondisinya nih. Lalu ini harus kamu terjemahkan menjadi sebuah persamaan boolean gitu. Seperti ini. Tentu saja kondisi ini bisa macam-macam, bisa RPM putaran mesin, bisa tekanan mesin gitu ya. RPM tinggi berarti R, kalau RPM rendah berarti R bar misalnya gitu. Mirip deh gini ya, kalau kamu bisa menuangkan kondisi ini menjadi sebuah persamaan boolean, sisanya kamu bisa selesaikan pasti. Gitu ya. Terus kalau dimintanya buat rangkaiannya pakai NAND gate ya, selesaikan dengan NAND gate semua. Buat pakai AOI ya pakai AOI gitu. Gitu ya. Baik. Kalau tidak ada yang tanya, saya boleh silakan. Itu kan berarti kan kalau yang kabel corner itu kan berarti kan digambarkan dari yang tadi di soal itu kan Pak, tadi terus dimasukin. Nah, itu saat dicoba di sini kan tadi kan ada tuh yang namanya L kecilnya. L ya, maksudnya L inverse bukan non inverse gitu. Nah, ini L inverse-nya nggak ada yang terhubung ya, Pak? L non inverse-nya, L non inverse-nya. L. Iya. Yang mana ya? Yang tidak terhubung tuh maksudnya tidak. Soalnya tadi di gambar tabelnya itu ada Pak, yang TP sama LW-nya itu. L-nya itu yang non inverse. Nah ini nih yang alarm LTP itu. Yang high fluid level. Nah itu kan harus kan ada high-nya tuh yang levelnya. Tapi saat di AOI itu maksudnya malah yang ada diinversekan semua, nggak ada yang kayak diparalelkan untuk yang ini apa sih? Tetap high gitu. Oh. Nomor ininya ya, ini ya. Kondisi 1. Ya kondisi 1. Oke, baik. Di kondisi 1 ini kan ada high level, kemudian high temperature dan high pressure. Ini. Gitu ya. Sementara di persamaannya ini gitu ya. Artinya tidak ada siapa. Bahkan kalau mau ya beginilah kalau seandainya sudah disederhanakan ya. Bahkan kalau kita lihat setelah disederhanakan si beratnya malah nggak dipakai gitu. Lebih ekstrim lagi nih. Ini nggak dipakai nih. Ya enggak? Padahal tadi ada 4 variabel kan, ada temperatur, level, tekanan dan berat. Ini malah sekarang ada 1 variabel yang tidak digunakan. Bisa jadi begitu, Mas. Jadi bisa jadi setelah kita sederhanakan
oh ternyata ini nggak pengaruh nih gitu ya, nggak pengaruh. Kelihatan misal di contoh ini nih, di berat deh ya. Di berat tuh dia mau ringan, mau berat kan nggak pengaruh gitu. Dia mau W atau W bar nggak pengaruh nih gitu. Makanya di sini juga gitu nih. Di sini misalnya dia mau W atau W bar tetap aja 1. Di sini juga gitu. W mau W bar tetap aja 1. Oh, nggak ada pengaruhnya berat. Di sini juga gitu. Sehingga akhirnya kelihatan di tabel kayaknya nggak ada pengaruhnya ya W bar ya. Dan terbukti itu begitu disederhanakan W-nya nggak dipakai gitu. Misalnya ya. Nah, apalagi yang tadi ditanyakan ya, si siapa level misalnya, atau si siapa temperatur atau tekanan. Contohnya ini ya, di sini ada L bar gitu ya levelnya. Tapi di soal tadi high level fluid harusnya kan H, harusnya L bukan L bar, sementara di soal sini L bar gitu. Setelah diselesaikan, L-nya malah nggak dipakai seolah-olah gitu ya. Begitu ya pertanyaannya ya. Jadi seolah-olah loh kok ketika levelnya tinggi kok malah nggak pengaruh ya kalau diselesai sederhanakan gini. Ya begitu. Artinya setelah disederhanakan kadang-kadang akhirnya logikanya kan jadi malah nggak nyambung ya. Oh ini malah hilang ketika levelnya tinggi. Begitu penyederhanaan hasilnya apa boleh buat Mas? Mudah-mudahan menjawab. Memang ini yang mata elang ngelihat gitu loh, kenapa sekarang L-nya hilang gitu, padahal tadi di soal jelas-jelas high level fluid misalnya. Harusnya L-nya pengaruh dong gitu. Tapi ya apa boleh buat, ternyata setelah dituntaskan tidak bisa dibilang akhirnya tidak berpengaruh. Mudah-mudahan menjawab ya Mas. Ada lagi? Izin bertanya Pak, untuk yang tata karna kalau misalnya datanya di pinggir-pinggir itu apakah nanti bakal melingkar buat lingkaran? Kan harus saling berkomplement ya Pak hasilnya. Nah misalnya ya yang pinggir-pinggir saya tadinya tidak akan diskusikan, tapi karena dijawab memang akhirnya ketika kita ketemu yang pinggir-pinggir, misalnya di sini gitu ya ada, terus di bawah ada lagi misalnya gitu ya maksudnya ya. Nah itu saya mesti nyalakan kamera nih. Gitu ya, matrik ada yang bagian atas misalnya tuh si T bar P bar ini. Terus yang di bawah ada T P bar gitu, ada satunya misalnya di sini misalnya gitu ya. Nah si Carnot map itu punya metode yang tambahan yang bilangnya ini bisa ditekuk gitu. Jadi bagian atas ini dengan bagian bawah sini bisa dijadikan satu, sama seperti digabungkan ini gitu. Nah itu akhirnya jadi sedikit complicated ya kalau seandainya ada bagian di sini dengan ya bagian yang di sini. Nah ini sebenarnya kalau diputar gitu kan mereka ketemu di sini. Seperti yang kamu maksud ya, melingkar gitu. Jadi iya itu bisa dilakukan seperti itu. Kebetulan saya ini agak susah nih kalau dijelasin, ya udahlah saya lewatin aja deh. Tapi begitu memang kalau seandainya kita punya ada di sini dengan ada di sini, mereka bisa diputar gitu, diputar terus ketemu, akhirnya bisa kita lingkari. Ada di buku di contoh soal sesudah ini kalau nggak salah. Begitu benar apa yang kamu tanyakan. Mudah-mudahan menjawab. baik Pak, terima kasih Pak. Coba dilihat di contohnya ya, detailnya ada di situ. Saya skip bagian yang itu memang. Ada lagi yang mau ditanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, izin saya untuk ganti PowerPoint. Jadi sisa yang kemarin tentang Carnot mapping
Selesai sampai di sini ya. Saya lanjutkan dengan gerbang berikutnya atau bab berikutnya kalau di buku tentang apa? Sebentar. Tentang gerbang yang satunya namanya gerbang XOR. Mana ya gerbangnya ya? Sudah kelihatan ya. Oke, kita lihat gerbang berikutnya. Tambahan, bukan tambahan, memang ini harus didiskusikan ya. Nama gerbangnya XOR dan XNOR. Jadi kita masuk ke bab 6 kalau nggak salah ini ya. Saya lupa, atau bab 7 di buku. XOR atau XNOR itu sebenarnya singkatan dari exclusive OR dan exclusive NOR. Jadi sedikit variasi dari OR dan NOR. Jadi kita kan kemarin sudah punya OR dan NOR. Nah ini sedikit divariasikan, terus kita dapat gerbang baru yang namanya XOR dan XNOR. Nah, maaf ya. Jadi ini adalah singkatannya gitu. XOR itu exclusive OR dan XNOR itu exclusive NOR. Jadi sebenarnya sama seperti OR dan NOR, tapi kita tambahkan sedikit, variasikan sedikit outputnya. Lalu untuk apa? Maaf ya kenapa? Ada bunyinya, saya udah ini bekas tahun lalu saya udah hilangkan bunyinya, ternyata masih ada. Mohon maaf ya. Jadi kita punya ini si XOR dan XNOR itu untuk apa gitu? Untuk apa sih orang capek-capek mendesain ini? Katanya kita bisa gunakan untuk parity generator dan parity checker. Nah, parity generator dan parity checker itu apa? Kita nanti akan diskusikan ya, lebih detailnya gitu. Parity itu seperti tambahan gitu ya, paritas ya. Oke, kita lihat saja bagaimana tabel kebenaran si XOR dan XNOR. Nah, ini XOR. Kita kan punya OR seperti ini nih. Gitu ya. Ini adalah OR. Ketika ada inputnya, salah satu inputnya 1, maka outputnya pasti 1. Ini ada 1, dia 1, ini ada 1, dia 1, apalagi dua-duanya 1, dia 1 gitu. Itu OR kan, kita sudah tahu. Nah, yang dimaksud dengan XOR, tabelnya jadi begini. Tabelnya begini kan dihilangkan yang ini saja ya. Ini jadi 0 gitu. Iya enggak? Bagian ini jadi 0 ada. Lalu di mana istimewanya gitu? Bagaimana memanfaatkannya ini nih? Apa yang istimewa dari tabel ini? Jadi kalau kita lihat outputnya itu akan 1 kalau inputnya tidak sama. Nah, coba lihat nih. Kan inputnya tidak sama nih. 0, 1, 1, 0, maka outputnya 1. Gitu. Outputnya akan 0 kalau inputnya sama. Ini kan sama, 0, 0 jadi 0, 1, 1 jadi 1 gitu. Itu istimewanya si XOR. Outputnya akan 1 kalau inputnya beda, outputnya akan 0 kalau inputnya sama. Begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami tentang XOR. Jadi kalau inputnya beda, 1 gitu. Nah ini adalah simbolnya seperti OR, tapi ada ininya dikit. Nah di depannya. Tolong ya, jadi nanti ketika membuat OR, dengan membuat XOR dibedakan. Ini OR nih, ya ini. Ini OR, ini XOR. Ada ininya. Nah simbolnya begini. Sama seperti OR, ada plus, cuman ada lingkarannya ini. Yang kalau kita buat booleannya, XOR tuh ini, A, B bar plus A bar B. Booleannya ini nih. Nah, ini adalah rangkaian penggantinya dia, si XOR. Jadi A bar B itu disumbang oleh dia nih. A di-N-kan dengan B, di inverter jadi B bar, ini dia A bar B. Yang ini A
keluar di sini jadi A bar, lalu B, ini B. Sehingga A bar dengan B menjadi A bar B. Keduanya diorkan jadi ini. Nah, ini sama dengan dia, ya. Jadi ini rangkaian pengganti XOR. Gitu ya. Ada yang mau tanya sampai di sini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Bisa deh. Nah, ini ada satu contoh sederhana deh. Buktikan bahwa rangkaian berikut adalah XOR. Paling gampang kamu bikin aja tabel kebenarannya. Kan dia nggak sebutin nih gimana buktinya gitu ya. Kecuali sebutkan buktikan dengan tabel kebenaran, buktikan dengan boolean gitu ya. Kalau cuma buktikan rangkaian berikut adalah XOR, terserah kamu. Kamu boleh buat tabel kebenaran, sama nggak hasilnya dengan XOR? Kalau sama berarti terbukti. Kalau mau pakai boolean ya selesaikanlah pakai boolean. Persamaan ini. Pakai boolean, kita dapat X-nya di sini dulu. Ini dapatnya apa? Itu dapatnya A, B, bar. Ya kan? Di sini apa? Di sini kita dapatnya A plus B, ya. Gitu. Lalu X-nya adalah meng-N-kan mereka berdua. Ya, X-nya adalah A, B, bar, di-N-kan dengan A plus B. Gitu, ya. Kalau ini dituntaskan, kamu akan dapatkan A bar B ditambah A bar B, B gitu. Ya, bisa ya. Nah, ini gampang nih, B dengan B ya B, gitu kan? Kemudian A bar. Bener ya, saya nggak ada yang terlewat. Ada yang terlewat nggak saya? Salah nih kalau gini nih. Nggak ketemu nih. B dengan B di-N-kan. Pak, ada B-barnya Pak, yang ini A bar B itu, B-nya ada B-barnya. Oh iya nih, ini salah di sininya nih, ya. Ini ya. Makanya kok kayaknya salah nih. Salah ya? Saya hapus boleh? Atau biarin biar tahu bahwa ini salah gitu ya. Diando aja Pak. Ya jadi dihapus saja boleh. Jadi itu salah ya. Salahnya di mana? Karena ini A bar AB dibarkan itu nggak saya pecah nih, harusnya nggak bisa begini. Ya. Jadi ini saya hapus dulu deh. Si A bar B saya pecah dulu, gitu ya. Jadi menjadi A plus B. Gitu. Sementara yang kanannya tetap A plus B. Kok bisa gitu Pak? A bar B ini menjadi hanya A bar plus B bar. De Morgan ya, ingat ya? De Morgan ya. Ayo, besok minggu depan ada UTS. De Morgan masih nyari-nyari lagi. De Morgan apa nih? Nah ini diselesaikan nih baru. Ya, A dikali A bar dikali A. Kemudian A bar tambah A bar kali B. Tambah B bar kali A. Tambah B bar kali B. Nah, B bar dengan B 1. A bar dengan A 1. Sehingga terakhir kita dapatkan ini ya. Itu adalah XOR. Gitu. Begitu ya cara membuktikannya. Kamu kalau mau pakai tabel. Kalau menurut saya tabel emang paling gampang gitu ya. Kalau nggak disebutkan harus pakai boolean ya pakai tabel aja. Pasti ketemu dan benar. Walaupun pelan-pelan gitu. Kalau boolean ya gitu kayak tadi kelewat tuh harusnya tadi De Morgan dulu misalnya gitu. Bisa ya, nanti dicoba deh. Ada mau tanya sampai di sini? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita lihat gerbang berikutnya namanya XNOR. Exclusive NOR. NOR. NOR itu kan not OR. Ya, OR itu, aduh nggak ada gambarnya. OR itu harusnya outputnya apa?
Saya tulis deh di sini ya. Si NOR, sorry. NOR itu adalah ini enggak? Iya enggak? Ini adalah NOR. Ya, sorry, atasnya satu. Nah, ini NOR, iya kan? Not OR. OR-nya kan 1110 gitu. Di not kan menjadi 0001. Nah, si XNOR itu adalah eksklusif NOR. Jadi yang diambil yang ininya saja nih. Yang ini jadi satu, sama seperti tadi. Tadi kan juga gitu. Tadi kan ini jadi 0. Sekarang ini jadi satu. Dapatnya ini. Nah, mirip ya. Kalau tadi inputnya beda, outputnya 1, inputnya sama, outputnya 0. Kalau sekarang XNOR kebalikannya. Inputnya beda, outputnya 0, inputnya sama, ini inputnya sama, outputnya 1. Gitu. Gitu ya. Saya mau tanya sampai di sini? Nah, ini kalau dibuat booleannya jadi seperti ini, si XNOR nih. Tadi XOR kan, begitu kita kasih bar kan jadi not, gitu ya. Nah, ini adalah booleannya. Nanti bisa dibuktikan lah ini dapatnya mana nih, terusan. Ada yang mau tanya sampai di sini? Bisa. Nah, ini contoh nih, contoh penggunaan si boolean nih. Kalau kita punya rangkaian seperti ini, coba deh booleannya seperti apa nih, gitu ya. Ini AND, ini OR, ini XOR. Oke, ini AND, berarti A dan B di AND-kan. Mana A dan B di AND-kan? Kok tiba-tiba ini? Bukan ini ya? Salah nih saya nih, nggak ada hubungannya perasaan. A dan B di AND-kan ini. Gitu ya. Ya enggak? Harusnya sebelum ini ada dulu. Sebelum ini ada dulu. Jadi harusnya di atasnya dia itu adalah di A dan B itu di sini kan akan kita dapat A, B gitu. Sementara ini B plus C gitu ya. Lalu dia di XOR-kan. Ini bukan XNOR, ini lagi belajar XOR. Di XOR-kan tadi XOR itu berarti saya XOR itu adalah ya ini itu ya si ini setelah di XOR-kan dapatnya ini dengan input A B dengan B plus C. Setelah di XOR-kan dapatnya itu baru disederhanakan ya. Jadi harusnya sebelumnya barangkali kalau mau lebih mudah ditulis dulu ini, ditulis dulu keluar dari N apa, keluar dari OR apa, baru dia di XOR-kan. Nah, ini dia XOR-nya. Begitu ya. Nanti dicek XOR itu tadi mana? Ini kan XOR tuh. Inputnya A dan B menjadi A B bar plus A bar B. Inputnya ini A dan B-nya ini, jadi akan ini dia dan dibarkan, kemudian ini dan barnya gitu ya. Nah, ini baru dituntaskan. Ini kalau dituntaskan ini pakai De Morgan, yang ditutup-tutup gini pakai De Morgan dulu deh, diurai gitu ya. Yang tutup atas ini nih maksud saya, ada atas gabung gini. Ini nggak bisa diutak-atik nih kalau nggak pakai De Morgan nih. Itu salah satu clue-nya tuh ya. Ini diuraikan nih, pakai De Morgan. Ini diuraikan pakai De Morgan, dapat ini.
baru dituntaskan pakai boolean. Baik, ada yang mau tanya sampai di situ? Nggak ada? Bisa lah XOR dan nah buat apa nih gitu tadi yang seperti saya ingin sampaikan, buat apa nih? Buat mengecek gitu. Jadi misalnya nih saya ingin mengirim data dari si biru ini. Datanya siapa? 0101 gitu. Saya ingin dikirim ke sini nih, ke merah ini, ke coklat ini gitu ya. Ke coklat ini data yang 0101 ini harus komplit diterima di sini 0101. Terus bagaimana saya bisa memastikan bahwa data yang saya kirim ke sana itu benar? Tidak berubah di jalan, misalnya saya kirimnya 0101 menjadi 1001 misalnya. Jadi ini tukar tempat misalnya. Atau menjadi 0001 deh gitu gampangnya ya. Harusnya 0101 sampai di sini menjadi 0001. Nah, caranya adalah kalau saya mengirim 4 bit seperti ini, saya tambahkan 1 bit lagi sebagai checker gitu. Paritas sebagai checker. Sebagai paritas ini nih namanya bit parity. Jadi yang data yang kita kirim ya tetap 4 bit plus tambahkan bit parity. Untuk ngawal ini loh yang kita kirimkan jumlah datanya sekian. Jumlah data yang mana? Yang dicek adalah jumlah datanya terserah kita mau hitung. Biasanya sih yang dihitung satunya gitu. Jadi si parity itu kita menghitung jumlah satunya. Kalau jumlah satunya ada genap, maka parity-nya kalau 0 tidak ada error, kalau 1 ada error, kemudian kita sebutnya sebagai even parity itu, parity genap. Tapi kalau kita pakainya metodenya adalah parity ganjil, maka kita hitung jumlah 1 yang kita kirim tuh ganjil nggak? Kalau ganjil, maka kita kirim parity-nya 1. Parity bitnya ini. Nah, sampai di sini dia cek kalau dia tetap 1 berarti tidak ada error, tapi kalau dia menjadi 0 dia jadi error. Contohnya ini kan, nih jumlah satunya ada berapa? Ini jumlah satunya ada 2, ya kan? 1 dan 2. Maka sampai di sini harusnya jumlah satunya tetap 2, jangan sampai menjadi 0001 misalnya. Kalau ini menjadi 0001 kan jumlah satunya jadi 1, datanya berubah tuh. Nah, ketika datanya berubah, dengan indikasi jumlah satunya berubah dari tadinya 2 menjadi 1, gampangnya sih dari tadinya genap menjadi ganjil atau kebalikannya, nah itu bisa dicek oleh si parity generator tadi. Parity-nya ngasih tahu, ini 1 nih. 1 misalnya ketika saya pakai parity ganjil, misalnya gitu ya. Atau parity genap misalnya gitu. Kemudian ketika sampai di sini tidak 1, berarti ada yang salah nih datanya. Dan salahnya tuh cuma salah jumlah satunya nggak sama aja gitu. Kalau jumlah satunya nggak sama kan pasti datanya salah, gitu ya. Nah itu gunanya si XOR. Di mana Pak gunanya Pak? Ini nih. Jadi si parity itu harus saya buat dulu gitu ya. Yang kemudian kita sebutnya sebagai parity generator. Tergantung kita mau pakai yang sistem ganjil atau genap. Ini adalah parity genap misalnya. Ketika jumlah satunya genap, maka outputnya 0. Ketika jumlah satunya genap, outputnya 1, ini parity ganjil. Gitu ya. Nah itu ngeceknya. Jadi kita mau pakai sistemnya parity ganjil atau parity ganjil nih. Nah ini misalnya ya, kita punya 5 bit parity genap. Ini adalah data yang kita kirimkan. Lalu ini adalah parity generatornya. Jadi data ini dikirim nih. Nah ini parity generator. Parity generator yang ini, parity generator yang itu ada di sini. Jadi datanya tuh ambil tuh. Ini kan kelihatan ada garis-garis nih. Diambil datanya. Kemudian dari data yang masuk ke parity generator, dia menghasilkan 0. Karena jumlah genapnya ada genap. Jumlah genap. Jumlah satunya ada genap. Nah, makin bingung deh kamu. Jumlah satunya ada genap nih. Maka outputnya 0.
berarti ini parity genap ya. Lalu kita bikin parity-nya gitu ya, parity. Iya kalau seandainya parity-nya genap, maka kita pakai 0. Kalau baik-baik saja, ya udah ini kirim 0. Ini 0. Nah, berarti ketika ini outputnya 0 dan dia sama dengan checker kita, ya udah tidak ada error berarti gitu. Tapi kalau seandainya datanya berubah, ini kan indikator ini tetap ya, karena kita pakai event parity. Parity genap berarti dia harus 0. Dia harus 0. Ketika misalnya nih datanya yang diterima bukan 0110 tapi 0010. Nah, 0010 ini kan akan 1, ini jadi 0. Kalau ini 0, ini 1, ini jadi 1. Ketika ini 1 dengan 0 di sini, outputnya jadi 1. Nah, itu ketahuan, oh datanya ada yang salah di sini nih tadi. Gitu. Oh, nggak di sini tadi, saya nggak tahu datanya salahnya di mana, cuman dia kasih tahu aja datanya salah. Kita nggak tahu datanya salahnya di mana, cuman dia kasih tahu datanya bahwa jumlah satunya udah nggak genap lagi gitu. Sehingga datanya ada peluang salah. Bukan peluang salah, memang salah. Cuman sayangnya kita belum tahu yang mana salahnya gitu. Kebetulan aja barusan kita tahu yang salah yang ini gitu. Begitu ya. Nah itu gunanya si parity, si XOR. Untuk mengecek ini si tadi. Ini lebih detailnya kalau kita pakai 9 bit, 8 bit ya. Jadi 8 bit data yang kita kirim. Data yang kita kirim sebenarnya begini nih, gitu ya. Lalu 8 data ini kita masukkan ke tadi, XOR tadi. Masukkan lalu dia akan menghasilkan parity bitnya. Kalau kita pakai genap, maka dia akan ngitung nih berapa jumlah satu di sini gitu. Jumlah data di sini yang ada satunya berapa. Kalau jumlahnya genap, dia kasih tahu, oh genap berarti outputnya tadi berapa. Kalau tidak ada apa-apa, maka 0 apa 1. Mulai hang laptop saya. Maaf ya, tiba-tiba laptop saya hang. Kalau dicek jumlah parity-nya genap, kalau kita pakai parity genap, maka 0 itu tidak ada masalah, 1 itu ada masalah gitu ya. Jadi, mana tadi? Dihitung nih oleh generator tadi, dihitung jumlah satu data ini, jumlah satunya ada berapa. Karena kita pakainya genap, maka ketika jumlah satunya ada genap, misalnya ada 4 jumlah satunya, dia keluarkan angka 0 di sini. Gitu. Tidak ada masalah. Ya. Nah, di sini diambil lagi data yang sampai. Jadi kan ini penerima nih jauh misalnya ya, ini dari Bogor, ini di Depok. Diperiksa nih. Masukkan ke parity checkernya. Kalau tadi parity generator, ini parity checker. Terus dilihat, benar nggak sih jumlah satunya gitu. Dibandingkan dengan ini, tadi kan 0 ya. Masuk sini, terus jumlah ini dihitung. Lalu dibandingkan tuh dengan XOR tadi. Jadi yang ini, parity bit itu, mohon maaf, ini dia nih, data tadi masuk. Gitu ya. Kemudian data yang masuk tadi, ini dia, dicek. Bandingkan. Ini. Nanti kalau jumlahnya tetap genap, maka outputnya 0. Berarti kita tahu, oh datanya nggak berubah. Setidaknya jumlah satunya tidak berubah gitu. Ya kamu bisa aja protes, Pak, datanya adalah 0, datanya adalah 0101 menjadi 0110. Kan sama Pak jumlah satunya. Iya. Itu kita belum bisa deteksi dalam hal ini gitu. Kan error Pak? Iya sih, cuman kita belum bisa deteksi dalam hal ini gitu. Itu kelemahannya ya. Tapi setidaknya kita sudah tahu lah bahwa ada perubahan data. Walaupun ketika tadi jumlah datanya tadinya satunya di sini, sorry, ternyata kameranya tidak dinyalakan. Saya lagi dari tadi mau
Jadi data yang kita kirim misalnya 0101 gitu. Ternyata yang terkirim adalah 0110. Kan satunya tetap 2, Pak. Itu memang kita nggak bisa deteksi dalam kasus ini gitu. Ya. Yang baru dideteksi itu kalau 0101 yang terkirim adalah 0010. Tadinya ada 2 satunya, sekarang tinggal 1 satunya gitu. Gitu ya. Baik, sampai di sini ada yang mau tanya? Sepertinya ini halaman terakhir, si parity checker bisa juga kita pakai untuk generator, komparator, membandingkan ya. Membandingkan satu data dengan data lain. Komparator benar-benar dibandingkan. Namanya saja dia tadi XOR atau XNOR ya. Beda satu atau sama satu tergantung kita mau pakainya XOR atau XNOR. Ini pakainya XNOR nih. Kalau dia beda 0, kalau sama 1 gitu ya. Komparator deh gitu ya, pembanding. Baik, ini sepertinya halaman terakhir. Ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Maaf, saya tidak pakai background. Ini rumah saya, di belakang ada anak saya sedang. Bentar ya, saya backgroundnya saya pasang. Kamu jadi lihat rumah saya. Baik, ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Oke ya, kalau tidak ada saya buat summary-nya. Hari ini kita sudah diskusi tentang Carnot mapping ya, sudah bisa menggunakannya. Mudah-mudahan dicoba lagi nanti di rumah bagaimana membuat rangkaian menjadi sederhana dengan metode Carnot mapping. Buat SOP-nya, lalu masukkan ke matrik tabelnya, kelompokkan gitu ya. Sesederhana itu. Kemudian kita bisa buat rangkaiannya nanti biasanya ya diarahkan karena dia sudah SOP menjadi AOI tadi 74 LS54. Kemudian barusan kita sudah diskusi tentang XOR dan XNOR. Seperti OR tapi dia eksklusif gitu ya. XOR eksklusif, OR berarti ketika inputnya sama dia 0, ketika inputnya beda 1. Kebalikannya XNOR ketika inputnya sama dia 1, ketika inputnya beda dia 0. Nah, itu kita manfaatkan untuk menjadi cek pada saat kita menjadi checker pada saat kita mengirim data paritas, tambahkan paritas. Kirim 4 bit menjadi 5 bit 1 untuk paritas. Untuk mencek, ngasih tahu ini jumlah 1 yang dibawa ada berapa gitu. Baru segitu sih ya, belum mendetail checkernya lebih detail. Jadi kita bisa tahu data yang dikirim itu jumlah satunya sama nggak dengan yang diterima di sana gitu. Dengan memanfaatkan si XOR sebagai generator paritas maupun sebagai checker paritas. Baik, kalau tidak ada yang tanya, saya cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu lagi hari Kamis yang akan datang ya. Ujiannya kamu pelajari dari awal sampai hari ini. Saya yakin kalau kamu tadi bisa mengerjakan yang tadi tuh ya, yang level tangki tadi, maka saya yakin kamu ujiannya bisa. Gitu ya. Aljabar bolnya dibaca-baca lagi, dicoba. Kemudian soal yang tadi coba lagi misalnya gitu ya. Kamu lalu buat rangkaiannya disederhanakan. Baik, kalau tidak ada yang tanya, sekian dulu kuliah kita hari ini. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan hari Kamis depan sehat sehingga bisa ikut ujian tepat waktu. Gitu ya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.